Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin menjelaskan tentang strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Perkenalkan, nama saya Raihan Andian Saputra, absen 30. Nama saya Kalvinca Carmela, absen 9. Nama saya Diska Cikita Feby, absen 15. Nama saya Endomaira, absen 20. Nama saya Radendra Ranadiara Fakalista, absen 29, dan ada teman kami Ratu Ramadhani yang berhalangan hadir. Jadi sebelumnya ini ada materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional pada masa radikal dan strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional pada masa modern. Pertama-tama ada strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional pada masa radikal. Nah, yang pertama itu ada taktik non-kooperatif pada masa radikal. Strategi perjuangan radikal non-kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri. Organisasi radikal di Indonesia antara lain adalah Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Kemudian ada latar belakang sikap radikal non-kooperatif organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, pengaruh doktrin Wilson. Setelah Perang Dunia I berakhir, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengeluarkan doktrin yang berisi 14 poin, atau Wilson 14 Point. Salah satu doktrinnya berisi tentang perlunya hak menentukan nasib bagi seluruh bangsa, atau right of self-determination. Pernyataan ini menyebar luas sampai ke daerah jajahan. Pernyataannya ini dijadikan sebagai landasan perjuangan bagi negeri-negeri yang terjajah. Maka dari itu, organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia menyikapi pernyataan tersebut dengan bersikap radikal dan non-kooperatif. Selanjutnya ada kekecewaan terhadap janji November. Pada 18 November 1918, Gubernur Jenderal Van Limbung menyampaikan pidato di Valkstad dengan menjanjikan pembaruan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Pidato Gubernur Jenderal Van Limbung ini lebih dikenal sebagai Janji November 1918 atau November Beloved. Kemudian Van Limbung membentuk panitia peninjau susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda untuk menindaklanjuti janji tersebut. Hal ini memberikan harapan pada para pemimpin pergerakan akan adanya perubahan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Selanjutnya yang C, pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limbung, terjadi hubungan yang ramah antara pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan Bumi Putra. Bersikap toleransi dan memberikan kesempatan kepada organisasi pergerakan nasional untuk berkembang secara sehat dan terbuka. Jabatan Van Limbung sebagai Gubernur Jenderal berakhir pada tahun 1921 dan digantikan oleh De Valk. Gubernur De Valk bersikap sangat reaksioner dan menaruh kecurigaan terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kebijakan De Valk untuk meningkatkan penghasilan pemerintahan kolonial dengan menaikkan pajak dan penghematan anggaran di tanah jajahan menimbulkan kekecewaan di kalangan kaum pergerakan. Hal ini disebut semakin mengarahkan kaum pergerakan nasional untuk bersikap radikal dan non-kooperatif berhadapan pemerintahan kolonial Belanda. Dan yang terakhir adalah politik penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Valk, pengaruh kaum pemodal semakin besar di kalangan pemerintahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Valk
memerintah secara otoriter dengan mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang. Hal ini juga disebabkan oleh tugas yang dibebankan kepadanya untuk melakukan penghematan dan meningkatkan penghasilan dengan menaikkan pajak. Menurut laporan Mayor Ranulf Hyunder, selama pemerintahan Gubernur Jenderal Fogg, tekanan pajak pada penduduk Jawa dan Madura naik 40%. Padahal dengan adanya politik penghematan mengakibatkan pengangguran pada semua lapisan rakyat. Akibat dari kebijakan De Fogg tersebut, maka sejak tahun 1922 berkembang politik radikal dan non-kooperatif di kalangan kaum pergerakan nasional. Bahkan dalam Foxtrot pun muncul kelompok radikal. Gerakan non-kooperasi terhadap pemerintah kolonial kemudian meluas di kalangan kaum terpelajar. Bahkan gerakan mereka cenderung condong ke arah sosialistis. Pergolongan memuncak pada akhir tahun 1926 dengan pecahnya pemberontakan di Banten, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lain di Jawa. De Graaf sebagai gubernur jenderal baru yang semula bersikap terbuka terhadap golongan nasionalis terpaksa bertindak secara keras. Sekitar 4.500 orang dipenjara dan sekitar 1.300 orang dibuang di Gul dan 4 orang dihukum mati. Selanjutnya Selanjutnya ada strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional pada masa moderat. Latar belakang sikap moderat kooperatif organisasi pergerakan nasional. Krisis ekonomi dan sikap keras pemerintahan De Jong. Krisis ekonomi ini tidak kunjung reda hingga awal tahun 1930-an. Selama masa krisis ini, ekspor dapat dipertahankan. Agar itu hanya ada pasaran dengan jalan tanah dan hal itu menyebabkan krisis ekonomi ini menimbulkan penderitaan rakyat. Tahun 1931, pada saat krisis ekonomi Malaysia digantikan oleh Gubernur Jenderal De Jong. Pemerintahan De Jong 1931 sampai 1936 bersikap sangat keras, kolot, dan reaksioner terhadap pergerakan nasional. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak mau memahami pergerakan rakyat Indonesia yang terus berkembang. Kaum pergerakan utamanya, golongan non-kooperatif, sangat menderita akibat kebijakan keras pemerintahan ekonomi kolonial. Selanjutnya ada bahaya fasisme dan nazisme. Pada tahun 1930-an, paham fasisme dan nazisme yang dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang mengancam dan keberadaan negara-negara demokrasi, negara-negara komunis. Di Asia, Jepang berbagai negara fasis juga telah melakukan ekspansi ke negara-negara di wilayah Pasifik. Dalam menghadapi perkembangan fasisme dan nazisme ini, kaum pergerakan nasional melihat paham demokrasi. Kesadaran ini muncul pertama kali di kalangan perhimpunan Indonesia yang terlebih dahulu telah melakukan taktik kooperasi. Hal ini disebabkan di Eropa Barat, termasuk negeri Belanda. Bahaya fasisme ini sangat mereka rasakan, sedangkan di kalangan kaum nasionalis di Indonesia, bahaya fasisme tidak secara langsung mereka rasakan. Selanjutnya ada taktik kooperatif organisasi pergerakan nasional pada masa moderat. Sikap keras pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi pergerakan nasional seperti tokoh Perhimpunan Indonesia dan PNI menyebabkan partai-partai kecil melakukan fusi dengan berbagai partai politik lainnya dalam satu wadah baru. Organisasi pergerakan yang terbentuk bersikap luas terhadap perintah kolonial Belanda dengan mengembangkan strategi kooperatif antara lain Parindra dan Gapri. Yang pertama itu Parindra. Parindra itu usaha Parindra lebih banyak ditujukan kepada bidang ekonomi
dan sosial, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu mendirikan poliklinik-poliklinik, yang kedua itu mendirikan rukun tani untuk membantu dan memajukan kaum tani, yang ketiga itu membentuk serikat-serikat raja, yang keempat itu mengajukan swedesi dalam bidang ekonomi ditempuh dengan mendirikan bank-bank yang berpusat pada Bank Nasional Indonesia di Surabaya. Habis itu selanjutnya itu ada GAPI atau yang sering disebut dengan Gabungan Politik Indonesia, terbentuk di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1939, dipelopori oleh M.H. Tamrin dari Parindra. Pembentukan GAPI dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI. Yang kedua, penolakan terhadap petisi Sutarjo mendorong kaum pergerakan nasional untuk menyusun kekuatan kembali dalam satu wadah organisasi yang mempersatukan organisasi pergerakan nasional yang ada. Yang ketiga itu situasi dunia ketika itu semakin genting dan ada kemungkinan Hindia Belanda terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya tujuan pembentukan GAPI itu untuk membuat sebuah badan perusahaan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.